Kadang saat kita itu ngehalu, pernah kan di suatu ketika kita itu ngayal kisah cinta skenario kita sendiri. Seperti kita itu jadi pahlawan dari si cewek lah, jadi satu-satunya teman saat dia nggak punya teman lah, atau masih banyak lagi. Dan di sini gue nemuin manga one shot yang bisa dibilang pasti di antara kalian pernah ngehayalin kisah cinta yang seperti ini cuy. Judul manganya Toki Doki. Menceritakan seorang gadis remaja yang dia ini pindah ke sekolah terpencil cuy. Namanya Takagi Hatsu. Yang kelihatannya dia ini belum pernah berinteraksi sama seseorang semenjak ia pindah. Oh, sebelum itu kita kenalan dulu sama MC kita yang namanya Ijima Hato, yang akrab dipanggil Popo gitu cuy sama teman-temannya. Ia seperti pemuda umumnya cuy, yang ngecat rambutnya dan ikut klub musik ringan bareng teman-temannya. Dan ia itu sekarang tertarik sama gadis pindahan tadi cuy, yang namanya Takagi. Ijima itu melihat kalau Takagi itu selalu pulang cepat gitu cuy, dan diam di pinggir lapangan saat olahraga. Dan dikarenakan makin banyak misteri yang numpuk, ngebuat Ijima ini makin tertarik sama Takagi. Suatu ketika di UKS, Ijima ini secara nggak sengaja ketemu sama Takagi yang sedang ganti pakaian cuy. Ya seperti dalam scene anime pada umumnya lah, yang isinya Kya hentai. Astagfirullahaladzim. Sorry coy, kodamnya keluar. Takagi bilang gitu, apakah kau melihat semuanya? Alih-alih Ijima ini melihat Takagi yang setengah telanjang di sini, yaitu malah salfok sama benda yang Takagi pegang. Dan pernahkah kalian mendengar sebuah penyakit kokuhaku? Buat yang sering nonton di Jepangan pasti tahu lah ya kokuhaku artinya apa. Ternyata penyakit kokuhaku adalah penyakit yang sangat langka cuy, dengan gangguan pada otot jantung yang sangat lemah, dan itu hanya terjadi kepada 1 dari 1.000.000 jiwa. Singkatnya gini cuy, umur seorang itu udah diukur gitu dengan berapa kali detak jantungnya. Cuma bedanya si Takagi ini lebih singkat. Di sini ia memberikan ponsel ke Ijima dan menunjukkan aplikasi yang bisa memperlihatkan sisa detak jantung Takagi cuy, yang hanya sisa 200 juta bit. Emang kelihatannya masih banyak banget, tapi jika diukur dengan detak jantung normal manusia ya kan, sisa hidup Takagi itu cuma 6-7 tahun ke depan. Alat yang dilihat Ijima saat di UKS tadi itu ya kan, berfungsi mengukur berapa detak jantung Takagi berdetak setiap harinya cuy. Oleh karena itu dia saat olahraga hanya diam di sisi lapangan, karena semakin kencang detak jantung Takagi maka semakin singkatlah umurnya. Di sini Ijima terdiam dan bertanya, kenapa kau memberitahukan hal ini kepadaku? Takagi bilang kalau dia itu menceritakan kondisinya, ia percaya kalau Takagi akan menjaganya, dikarenakan dilihat dari penampilan Ijima, dia itu berpikir kalau Ijima bukan orang yang jahat. Di sekolah sebelumnya Takagi gak nyaman cuy, karena rumor tentang dirinya menyebar ke seluruh sekolah, yang akhirnya dia itu memutuskan pindah dari sekolah tersebut. Mendengar hal itu Ijima merasa sedih cuy, dan si Takagi bilang, ya nggak apa-apa, selain umurnya yang pendek semuanya masih normal. Ijima melihat Takagi ini sedang galau lah atau sedih gitu cuy, dan entah apa yang ia lakukan secara spontan saat Takagi ini ingin pergi. Ijima bilang kalau aku akan membantumu untuk menikmati hidupmu sepenuhnya dan membuat jantungmu berdebar kencang, yang membuat Takagi ini terkejut cuy. Dan berakhirlah cuy, mereka memulai mengawali misi untuk bikin Takagi ini bahagia untuk pergi ke pantai. Yang kelihatannya Takagi ini seneng banget gitu cuy, sampai lari-lari gitu. Mana Min lari-lari? Lah ini. Di sini bisa dilihat kalau Takagi ini seneng banget gitu cuy, yang ia itu bilang kalau jantungnya berdebar sangat kencang. Cuma dibalik senangnya Takagi, di sini Ijima juga merasa bimbang sama keputusannya, dikarenakan ya semakin cepat gitu detak jantungnya. Apakah itu baik untuk Takagi? Lalu Ijima bertanya, apakah kau gak masalah dengan ini semua? Takagi bilang kalau dia itu akan melakukan hal ini nanti cepat atau lambat. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus. Dan di antara semua orang yang tahu kondisiku, cuma kaulah yang mengatakan hal itu. Jadi aku tahu kalau kau mempertimbangkan perasaanku. Lalu Takagi juga bisa dilihat tersenyum gitu cuy di depan Ijima untuk pertama kalinya, yang ngebuat ya tahulah Ijima semangatnya makin membara. Di sini Takagi senang karena ada teman yang bisa membantunya tentang hal ini coy. Karena semakin baper, Ijima bilang kalau kau perlu bantuan apa-apa, aku bisa langsung membantumu, dengan sikap yang kelihatan baper banget gitu cuy. Lalu Takagi bertanya tentang nama depan dari Ijima. Lalu Ijima itu bilang kalau namanya adalah
Ijima Hato. Dan di sini kita dikasih lihat cuy kalau Takagi ini ketawa gara-gara nama itu. Pantas aja ya kan Ijima sering dipanggil Popo sama temen-temennya. Cuma gua nggak tahu arti dari itu semua cuy. Gua taunya kalau Hato itu burung merpati. Tapi kenapa dipanggil Popo? Mungkin kalian yang tahu bisa komen di kolom komentar. Beberapa hari kemudian mereka pergi ke sebuah wisata wahana cuy. Dan saat menaiki roller coaster yang udah ada di puncak ya kan, dengan entengnya Takagi ini bilang kalau rasanya umurku menjadi sangat singkat dengan wajah bahagianya cuy. Yang ngebuat Ijima ini panik dong. Cuma mereka menikmati waktu itu. Dan ya Takagi hampir pingsan gitu cuy gara-gara wahana barusan. Cuma itu nggak ngebuat Takagi berhenti di situ aja. Di sisi lain Ijima ngerasa saat dia itu bersama Takagi, ia itu memiliki kepribadian yang berbeda gitu cuy. Di sini ia sangat suka berbicara dan bergerak. Cuma di rumah sekolah dia hanya cewek pendiam yang murung. Dan saat mereka istirahat di sini Ijima kaget kalau Takagi ini belum pernah makan es krim gitu cuy, dikarenakan suhu dingin nggak baik bagi tubuh Takagi. Dan saat dia dikasih untuk mencoba es krim tersebut, wah, liur dari Takagi ini muncrat ke Ijima karena saking enaknya cuy. Cuma Ijima seneng akan hal itu karena orang yang bisa melihat sisi lain dari Takagi adalah dirinya. Ya mereka bersenang-senang di setiap harinya cuy. Saat pulang mereka berboncengan di sepeda dan Takagi berterima kasih atas semua hal yang dilakukan oleh Ijima buat dirinya. Saking bahagianya Takagi ini bilang, apakah aku akan mati saat melangkah keesokan harinya? Lalu Ijima bertanya dengan hal yang menyenangkan ini barusan ya kan, apakah orang tuamu tahu ini semua? Takagi bilang kalau dia itu membicarakan hal ini dengan orang tuanya dan mereka menyetujui itu semua cuy, dan menyuruh Takagi untuk melakukan apa yang ia inginkan. Mendengar itu Takagi seneng cuy, walaupun dia juga merasa sedikit sedih. Ya walaupun gua nggak paham gitu gimana sedih dan seneng bisa jadi satu coy. Karena sedikit kesedihannya ia tuh memeluk Ijima dari belakang. Waduh. Karena kondisi semakin canggung, Ijima ini bertanya kepada Takagi ya kan, apakah kau akan datang ke pertunjukan kembang api besar di kota sebelah? Karena musim panas baru saja akan dimulai. Dan ya Takagi akan datang dan sekali lagi ia berterima kasih sama Ijima. Suatu ketika saat mereka ini sedang keluar, di sini Ijima menanyakan apakah yang dikenakan Takagi itu sebuah pick? Jangan bilang kalau kau bisa bermain gitar, kata Ijima. Lalu Takagi bilang kalau di saat kecil dia itu punya sedikit impian untuk menjadi seorang musisi, dan di sini adalah benda pertama yang ia miliki untuk hal itu. Dulu ia suka menyusun lagu dan memainkan alat musik, cuma ia udah menyerah sekarang cuy. Ijima kaget dong dan bilang ke Takagi kalau dia ingin mendengarkannya. Awalnya Takagi menolak cuy, cuma Ijima bilang kalau ini pertama kalinya bisa ngebuatmu bersemangat bukan? Ijima juga ngomong kalau aku mengerti bahwa kamu merasa malu, tapi kamu tahu kan memainkan lagu-lagu yang kamu buat untuk orang lain adalah bagian dari masa muda. Karena udah susah payah dalam menyusun lagu, bukankah ini adalah kesempatan sekali seumur hidupmu untuk memainkannya? Dan ya mereka berakhir di studio dengan Ijima mendengarkan Takagi bernyanyi cuy. Melodi demi melodi dimainkan dan yap Ijima terkejut parah. Dan singkatnya, ia itu langsung memperkenalkan teman klub dari musiknya cuy. Ada Haikagi sebagai basis, Kuranami sebagai pemain keyboard, dan Sudo sebagai drummer. Emang klub mereka ini nggak terkenal, cuma tolong bernyanyilah sekali lagi di depan mereka, kata Ijima. Singkat cerita, Takagi ini bernyanyi dan ngebuat semua teman Ijima ini tercengang akan bagus suaranya Takagi. Dan bener aja dong, semua terpukau sama penampilannya. Dan Ijima ini mengajak Takagi cuy untuk menjadi vokalis mereka yang akan mereka tampilin gitu di festival budaya bulan depan. Semua setuju gitu cuy, dan mau gak mau Takagi juga menyetujui hal itu. Dan mulailah mereka menyusun melodi untuk ditampilin di festival depan. Semua orang bener-bener menikmati hal itu dan diliatin Ijima dan Takagi yang pulang bareng gitu cuy. Di sini Takagi bilang kalau bulan-bulan terakhir ini serasa seperti mimpi. Ini karena Ijima mengintip saat dia itu berganti pakaian dulu cuy. Sepertinya ia harus bersyukur akan hal itu. Cuma nggak buat Ijima cuy.
Dan secara tiba-tiba dia memegang tangan Ijima dengan senyum manisnya cuy. Waduh. Dan meninggalkannya begitu aja gitu. Dan ya, ini mungkin momen paling bahagia bagi Ijima dalam hidupnya. Beberapa hari berlalu dan tibalah festival budaya yang mereka nantikan cuy. Dan kelihatan kalau Takagi ini sangat gugup cuy. Karena Ijima tahu akan hal itu, ia menyuruh Takagi untuk menghirup udara segar terlebih dahulu. Lalu secara tiba-tiba Kuranami bilang kalau jangan memaksakan diri kepada Ijima. Ijima bilang cuy kalau dia itu baik-baik aja. Di sisi lain, ditampilin Takagi dikarenakan angin kencang ya kan ngebuat pick dari Takagi ini terjatuh cuy. Yang ngebuat ia kehilangan pick tersebut, ngebuat Takagi ini sedikit khawatir dengan penampilannya nanti. Lalu dengan sigap Ijima ini bilang kalau dia akan mencarinya. Cuma Kuranami ingin menghentikannya cuy, akan tapi Ijima udah terlanjur gitu untuk mencarinya. Gua nggak tahu apa yang dimaksud dan dibalik Kuranami ini cuy. Cuma di sisi lain Ijima berlari ke tempat yang kemungkinan tempat jatuhnya pick dari Takagi. Ia benar-benar mencarinya sampai ketemu karena ini adalah kesempatan Takagi bernyanyi di depan semua orang. Singkat cerita, pick Takagi ini udah ketemu cuy. Cuma yang memberikan ini adalah Kuranami dan ia ingin menyampaikan pesan dari Ijima buat dirinya. Di sini ia menanyakan di mana Ijima berada. Lalu Kuranami ini bilang kalau dia nggak akan datang. Takagi bilang apakah dia di toilet? Acaranya kan akan dimulai. Cuma langsung dipotong sama Kuranami kalau dia gak mungkin berada di atas panggung. Yang membuat Takagi ini terdiam cuy. Di sisi lain kita dikasih lihat Ijima yang berada di atap sekolah cuy. Dan datanglah Takagi gitu dengan wajah pucatnya. Dan saat diarahkan aplikasi detak jantungnya ke arah Ijima, yap, sisa detak jantung Ijima cuma tinggal 1000 beat lagi cuy. Yang bisa dibilang sisa hidup Ijima tinggal 15 menit ke depan. Dan anjir lah, Ijima sadar cuy kalau Takagi ini dikasih tahu oleh Kuranami. Pantas aja ya kan dia selalu memperhatikan Ijima. Di sini Ijima bercerita kalau saat dia mengidap penyakit ini, orang tuanya dan saudaranya berusaha untuk memasangkan alat ini cuy untuk dirinya dan menyuruh untuk Ijima melakukan apa yang ingin ia lakukan. Walaupun orang tuanya Ijima ini nggak suka akan hal itu cuy. Dan dulu di saat Takagi ini menceritakan penyakitnya dan perasaannya ya kan, Ijima itu terkejut cuy akan hal itu karena ada orang yang mengidap penyakit sama dengan dirinya. Dan Ijima juga berpikir sama gitu cuy, jika aku mati, aku ingin menjalankan hidupku dengan penuh kegembiraan sebelum aku mati. Jadi karena itulah dia mewarnai rambutnya, ikut klub musik, dan sebagainya. Alasan kenapa aku mendorongmu dengan sepenuh hati, karena berkat dirimu lah Takagi, hidupku jadi sangat menyenangkan. Di sini air mata Takagi bener-bener gak bisa dibendung cuy. Ijima minta maaf kalau dia itu gak bisa berdiri di panggung yang sama dengan Takagi gitu. Cuma langsung dipeluk gitu cuy sama Takagi. Ya di sini gue baru bisa tahu gitu arti dari yang Takagi katakan tadi. Kalau di scene ini kita bisa merasakan seneng dan sedih dalam waktu yang bersamaan. Karena Takagi ini menangis, Ijima bilang untuk terakhir kalinya, biarkan aku mendengarkan nyanyianmu. Dan ya, saat acara dari Takagi ini dimulai dan ia mulai bernyanyi, di atap Ijima bilang kalau suaranya sangat indah cuy. Ah, seharusnya aku tadi menciumnya. Haha, dasar bodoh, kata Ijima untuk terakhir kalinya. Dan ya, Ijima Hato meninggal pada usia 17 tahun. Bisa dilihat kalau Ijima tersenyum di detik-detik terakhirnya cuy. Dan untuk Takagi saat lulus SMA, ia memulai debutnya untuk membuat lagu. Lagunya banyak yang suka, sekitar 40.000 penonton di konser pertamanya cuy. Dan itu juga sekaligus konser terakhirnya bagi Takagi. Dan Takagi meninggal di usia 21 tahun dengan wajah puasnya. Dan ya, ini adalah akhir dari manganya cuy. Bener-bener bikin gua kena mental saat baca nih manga cuy. Dan menurut gua ini adalah one shot terbaik yang pernah gua baca. Jadi pengen banget gitu gua share sama kalian. Dan jika ini rame dan banyak yang tahu ceritanya, mungkin gua juga merasa bangga gitu bisa ngasih manga terbaik gua
buat kalian. Jadi makna yang bisa kita ambil dari manga ini adalah hidup ini hanya sekali. Jadi kenapa harus diisi dengan penyesalan dan kekhawatiran yang gak ada habisnya? Nikmatin aja setiap momennya cuy, entah itu kecil atau besar gitu. Karena kebahagiaan gak selalu datang dari hal-hal yang mewah. Tertawalah lebih sering, lakukanlah yang bikin hati senang, dan jangan ragu buat jadi diri sendiri. Di dunia ini luas banget cuy, penuh dengan kejutan dan penuh keindahan. Jangan sampai kita ini sibuk mengeluh cuy, sampai lupa menikmati perjalanan ini. Jadi ayolah jalani hidup dengan santai, penuh rasa syukur, dan sebisa mungkin selalu dengan senyuman. Jadi segitu dulu pembahasan manga dari gua. So gua Ramstaku. Thank you.